Kali ini aku simpati sama Ferdian, kali ini aku membelanya. Tapi bohong. Enggak. Kali ini aku jujur membelanya, aku jujur simpatik sama dia. Tidak bohong-bohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya aku mohon pada kalian semua, kalian yang nonton video ini, kalian harus tonton sampai selesai, jangan kalian skip, agar kalian itu tidak gagal paham sama isi dari video ini. Oke, terima kasih. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembelaan saya terhadap YouTuber yang memberikan prank dengan sembako berisi sampah yang bernama Ferdian Valeka. Oke, sebelumnya saya sudah membuat part pertamanya. Kenapa saya membuat part keduanya? Karena saya takut di video part yang pertama itu videonya di take down oleh YouTube, karena di situ terdapat video berisi tentang penyiksaan Ferdian di penjara. Oke. Di sini yang ingin saya bahas masih berkaitan dengan part yang pertama. Yang ingin saya bahas itu tentang penyiksaan Ferdian Valeka di penjara. Menurut saya, penyiksaan yang dilakukan oleh napi-napi kepada Ferdian itu sungguh tidak manusiawi. Kenapa saya bilang tidak manusiawi? Ya jelas saja itu memang perbuatan yang tidak manusiawi. Bayangkan saja seorang yang sudah diberikan hukuman ancaman 12 tahun penjara, disiksa oleh napi-napi lain ya, ditelanjangi, diarak-arak untuk dimasukkan ke lubang sampah gitu. Kan itu perbuatan yang tidak manusiawi ya. Apalagi sampai memvideokannya dan mengumbarnya ke media sosial, dilihat oleh orang-orang banyak gitu. Apalagi keluarganya yang melihat gitu. Mereka juga dipukul di situ, dipukulin. Sakit loh hati keluarga mereka melihat seperti itu. Memang perbuatan mereka tentang prank sembako berisi sampah itu perbuatan yang tidak manusiawi. Oke, itu saya setuju. Karena di keadaan yang lagi susah, mereka memberikan sembako dengan berisi sampah kepada bencong, apalagi kepada anak-anak kecil ya. Memang itu perbuatan yang menurut aku tidak manusiawi. Aku setuju sih di situ. Lantas bagaimana mereka yang menyiksa Ferdian dengan menelanjangi, mengarak-arak masuk ke lubang sampah, dipukulin? Itu bagaimana menurut kalian gitu? Ada yang mengatakan perbuatan Ferdian seperti binatang. Lantas perbuatan napi-napi lain yang menyiksa Ferdian dengan menelanjangi itu perbuatan apa namanya kalau bukan binatang ya? Lebih tepatnya lagi induknya binatang gitu ya. Kan sama aja gitu. Ferdian sama mereka yang menyiksa Ferdian itu kan sama aja gitu menurut aku. Gak ada bedanya gitu. Jadi kita ini kan negara hukum gitu. Ferdian sudah dihukum, terancam 12 tahun penjara gitu. Menurut aku, ancaman 12 tahun penjara itu udah lebih dari cukup gitu. Bukan sedikit itu bro. Di penjara itu nggak ada enaknya gitu. Seminggu aja kalian tuh di penjara, nggak akan sanggup kalian gitu. Berat kali di penjara itu. Tidur gempet-gempetan di semen, gigitin nyamuk, makan nggak teratur, nggak bisa kemana-mana. Apalagi ini mau lebaran gitu, terkurung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa kumpul keluarga. Lebaran di penjara, bayangkan gitu. Kalian aja yang nggak bisa pulang kampung aja stres kan, apalagi dia gitu yang di penjara gitu. Stres dia tuh bro. Kalau ada tali tuh bisa gantung diri dia tuh, saking nyesal dari sama perbuatannya. Tapi kalau kalian suruh dia push up, kalian suruh dia lari-lari, kalian suruh dia masak Indomie,
ngusui kalian, ya nggak masalah, wajar aja kan gitu. Tapi kalau kalian pukulin, kalian telanjangi, itu bukan perbuatan manusiawi. Jujur aja ya, awalnya juga aku udah buat video gitu. Video sebelum aku melihat video yang viral dia disiksa di penjara itu, aku juga ada buat video gitu. Videonya tentang prank sampahnya itu. Di situ jujur aku benci sama dia, aku kesal, aku ungkapkan perasaan aku. Tapi di situ aku tidak ada yang membuli, menghujat yang begitu terlalu ya. Aku hanya memberikan edukasi aja gitu sama youtuber-youtuber yang lain gitu, sama orang-orang yang lain. Kalau menggunakan media sosial itu kita harus berhati-hati gitu, karena mulutmu adalah harimaumu gitu. Supaya kita tidak mencontoh perbuatan Ferdian, itu aja. Tapi kalau yang membuli, yang mengatakan begini begitu seperti youtuber-youtuber yang lain gitu ya, artis-artis juga ya, mereka menghujat begini begitu. Mereka membuat konten gitu. Mereka itu membuat konten, ujung-ujungnya apa coba? Bayangkan aja youtuber-youtuber yang terkenal, artis-artis membuat konten tentang Ferdian Paleka, banyak nih ya. Rata-rata kalau kita buka YouTube itu tentang Ferdian Paleka itu, Ferdian Paleka maksud saya. Banyak sekali itu ya. Kita lihat tuh. Bahkan videonya sampai trending gitu. Yang untung siapa? Yang dapat duit siapa? Ya mereka yang buat konten itu. Saya tidak mau bilang YouTuber yang mana, artis yang mana ya. Teman-teman bisa lihat sendirilah yang mana gitu. Videonya tentang Ferdian Paleka ini sampai trending, sampai viewernya berjuta-jutaan gitu. Bayangkan aja dalam satu video yang dibuat mereka ini menghasilkan uang berapa coba? Mungkin jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta gitu. Jadi menurut saya itu nggak etis saja gitu ya. Ferdian dikatakan YouTuber sampah gitu. Udah tahu tuh sampah gitu, tapi dibuat konten, ujung-ujungnya dapatkan uang gitu. Apa bedanya kita sama makan sampah gitu? Udah dihujat, dapat uang. Dicaci, dapat uang. Mending kalau kita bela dia, atau mendingnya kita tidak terlalu menghujat lah ya. Kita profesional lah gitu. Ibaratnya jangan terlalu menghujat, hanya memberikan edukasi untuk tidak mencontoh. Kita dapat uang ya wajar gitu. Tapi kalau kita udah mencaci dia, menjelek-jelekkan dia, kita dapat uang. Sama aja kita ibaratnya bersenang-senang di atas penderitaan orang, kita dapat uang. Kalau memang kalian itu YouTuber, artis-artis YouTuber yang dapat uang dari konten tentang Ferdian ini, berani nggak kalian penghasilan kalian dari video itu, dari hasil video pembuat konten tentang Ferdian ini, kalian sumbangkan ke orang-orang yang tidak mampu? Kalau kalian berani menyumbangkan hasil dari video tentang Ferdian ini ke orang-orang yang tidak mampu, jujur aku angkat jempol sama kalian. Nah, itu baru mantap. Jadi ada hikmahnya gitu. Di balik viralnya Ferdian Paleka ini, kalian tuh dapat uang, kalian itu bisa membantu ke orang-orang miskin gitu. Itu baru mantap. Tapi kalau kalian mengambil kesempatan hanya untuk kepentingan pribadi kalian sendiri, itu menurut aku nggak bagus lah kalau menurut aku ya. Di video bagian pertama yang saya buat tentang pembelaan ke Ferdian, ada yang mengatakan kalau aku ini teman, kerabat atau saudaranya atau emak-emak yang penggemar dari Ferdian ya. Salah kalian kalau bilang kayak gitu. Jujur aja aku nggak kenal sama Ferdian, nggak kenal aku. Aku aja baru kenal dia semenjak dia viral prank sampahnya itu, nggak kenal aku sama dia. Kalian tanya aja sama dia kalau nggak percaya. Aku orang Binjai ya, rumahku di Binjai. Aku di kota Binjai tinggalku. Kota Binjai itu bersebelahan dengan kota Medan. Lebih tepatnya, kalian kenal nggak Arif Muhammad Mak Betty? Aku satu kampung sama dia. Terkira satu kampung sama dia. Mungkin jarak rumahku ke rumah dia itu mungkin 5 menitan gitu. Nah gitu ya. Jadi aku nggak kenal sama si Ferdian itu. Aku hanya simpatik dengan melihat video dia yang viral tentang penyiksaannya di penjara gitu. Menurut aku terlalu berlebihan gitu kalau kalian tuh menyiksa dia, membuli dia terus-terusan gitu. Dia kan juga manusia gitu, manusia biasa gitu bro. Nggak ada manusia ini yang sempurna di dunia ini. Nggak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan gitu. Di luar sana itu masih banyak ya kesalahan-kesalahan itu ya yang dibuat orang-orang. Cuman karena nggak di media sosial,
Jadi orang nggak ada yang tahu gitu. Gitu maksud aku. Aku juga dulu ya pernah yang ngerjain orang ya. Aku dulu orangnya usil juga gitu. Aku pernah ngerjain tukang beca gitu. Aku panggil, aku lari gitu. Mungkin karena nggak aku post ke media sosial, makanya aku nggak kayak Ferdian gitu. Tapi aku sadar kalau yang aku buat itu salah. Akhirnya aku nggak berbuat itu lagi gitu. Aku yakin lah, pasti Ferdian dengan kejadian ini, dengan dia dihukum ancaman 12 tahun penjara, aku yakin dia tobat, nggak akan dia mengulangi lagi. Aku yakin setelah dia keluar nanti, dia jadi ustadz itu. Percayalah kalian, jadi berhentilah menghujat dia gitu. Udah cukup lah dia diancam 12 tahun penjara gitu. Buat netizen-netizen ya nggak usah lah begitu terlalu membuli-buli gitu. Bagi youtuber-youtuber yang lain juga ya, artis youtuber juga ya, nggak usah lah membuat konten yang tentang membuli dia terlalu parah gitu ya. Yang ujung-ujungnya kalian juga mencari duit gitu, kalian mencari uang dari viewer kalian di YouTube dengan kesengsaraannya dia gitu. Dia itu udah sengsara sekarang di penjara, nggak ada enaknya di penjara itu. Jadi udah cukup lah gitu. Biar dia menjalankan hukumannya gitu. Mungkin banyak netizen yang benci sama saya dengan video saya yang membela Ferdian. Jujur saya membela itu karena saya melihat video dia disiksa di penjara. Jujur saya tidak suka dengan hal itu. Teman-teman netizen boleh berkata apa tentang saya dengan video ini. Oke? Tapi ada juga yang membela, ada juga yang sepaham dengan pemikiran saya gitu. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sepemikiran dengan saya. Bagi teman-teman yang lain, apa ungkapan dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mohon maaf jika di video ini banyak salah kata dan menyinggung teman-teman semua. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Dan kepada kalian semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.